Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Video kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai teorema Pythagoras. Pada video part pertama, kalian sudah diperkenalkan bagaimana penerapan dari teorema Pythagoras tersebut serta topik-topik apa saja yang akan dibahas. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang pertama, yaitu mengenai konsep dari teorema Pythagoras. Nah, pada topik ini nanti akan diharapkan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu pertama, yang diharapkan mampu menganalisis beberapa informasi untuk melakukan pembuktian terhadap teorema Pythagoras. Yang kedua, kalian dapat menentukan panjang sisi segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai pembahasan tentang konsep teorema Pythagoras. Nah, pada layar kalian sudah melihat sebuah gambar. Jadi, ada gambar kumpulan dari persegi-persegi kecil yang membentuk suatu persegi yang lebih besar. Nah, kalian perhatikan ada persegi berwarna biru dan persegi berwarna kuning ya, kuning agak coklat ya. Nah, jadi persegi berwarna biru berada di bawah dan persegi warna kuning ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan persegi yang miring tersebut merupakan hasil penjumlahan dari persegi-persegi kecil berwarna biru dan persegi-persegi kecil berwarna kuning tersebut. Nah, gambar ini sangat erat kaitannya dengan konsep teorema Pythagoras. Nah, silahkan kalian cari tahu lebih mendalam apa sih sebenarnya maksud gambar ini ya. Nah, jadi pada setiap segitiga siku-siku, luas persegi dengan panjang sisi miring atau kita sebut dengan hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi-sisi lainnya. Seperti pada gambar ya, seperti pada gambar di sebelah kiri ini. Nah, kita bisa menggunakan atau menerapkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat yang kita temukan dari konsep gambar ini. Atau kita bisa lebih sederhanakan bentuk segitiga siku-sikunya. Nah, C kuadrat atau sisi C itu merupakan sisi miring, sedangkan sisi A dan B itu merupakan sisi siku-sikunya. Nah, untuk rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ini kalian harus sesuaikan dengan gambar pada segitiga siku-siku ya. Jadi C kuadrat ini mewakili kuadrat dari sisi miring, sedangkan A kuadrat dan B kuadrat mewakili kuadrat dari sisi siku-sikunya. Nah, kita bisa mengubah rumus utama ini menjadi bentuk akar. Nah, jika kalian ingin mencari nilai C atau nilai sisi miringnya, kalian cukup mencari nilai akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, atau jika kalian ingin mencari sisi siku-siku A atau sisi A-nya ini, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, rumus ini merupakan turunan dari rumus utamanya ya. Rumus utama itu yang ini. Sedangkan yang A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat merupakan turunan dari rumus utama tersebut. Nah, untuk mencari sisi A-nya tersebut juga sama, kita bisa cari nilai akarnya seperti pada layar. Nah, kalau kita ingin mencari sisi B-nya, ya, ini merupakan juga turunan rumus dari rumus utamanya. Sehingga sisi B kita bisa cari dengan mencari nilai dari akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, kita langsung ke contoh soal agar lebih memahami cara penggunaan dari rumus teorema Pythagoras ini. Diperlihatkan pada layar atau pada gambar ada segitiga siku-siku berwarna biru dengan sisi siku-sikunya 5 meter dan 12 meter. Nah, yang ingin ditanyakan adalah untuk menentukan panjang dari hipotenusa segitiga berwarna biru ini. Oke, kita bisa gunakan rumus teorema Pythagoras yang tadi ya, karena dicari sisi C atau sisi hipotenusanya, kita bisa langsung gunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita tinggal substitusikan atau kita tinggal ganti dengan nilai-nilai pada sisi siku-sikunya, sehingga C kuadrat sama dengan nilai A-nya kita bisa pakai 5 ya, bebas. Nilai A-nya mau 5 atau 12 bebas. Jadi kalau di sini Mister pakai A-nya itu 5, 12-nya yaitu B.
Nah, sehingga C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, selanjutnya kita tinggal mengkuadratkan masing-masing bilangan tersebut sehingga menjadi 25 ditambah 144. Dan diperoleh hasil C kuadrat sama dengan 169. Nah, untuk mencari nilai C-nya kita bisa akarkan atau mencari nilai akar dari 169, yaitu 13 meter. Oke, kita lanjut ke contoh kedua dengan variasi soal yang sedikit berbeda. Nah, ada segitiga ABC seperti pada gambar. Nah, diminta untuk menentukan sisi AB sepanjang apa atau berapa panjang dari sisi AB. Nah, kita perhatikan bahwa 10 cm ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Kita bisa anggap sebagai C. Ya, sisi miring itu selalu berada di depan sisi siku-siku ya. Maksudnya selalu berada di depan sudut siku-sikunya. Ini sudut siku-sikunya di B, jadi di depan sudut siku-siku itu selalu merupakan sisi miring. Nah, kita bisa gunakan rumus utamanya. Kita bisa gunakan seperti ini ya, sesuaikan dengan yang diketahui pada soal. AB kuadrat atau AB kuadrat itu misalkan A ya, BC itu misalkan B. Nah, sama saja seperti ini, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Namun A tersebut, A yang ini tetap bisa tulis dengan sisi AB, C-nya itu sisi AC, sedangkan B merupakan sisi BC. Misalkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya, jadi kita cari nilai dari masing-masing, kita substitusikan, sehingga sisi AC yaitu 10, sisi BC yaitu 6, kita kuadratkan masing-masing, sehingga diperoleh AB kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. Dan didapatkan AB kuadrat sama dengan 64. Nah, kita cari nilai akar dari 64, yaitu 8 cm. Dan kita peroleh sisi AB merupakan 8 cm. Oke, untuk lebih menguji pemahaman kalian mengenai penggunaan dari teorema Pythagoras tersebut, kalian bisa coba 2 soal ini. Nah, nanti kalian bisa cek kembali apakah jawaban yang kalian sudah tulis benar atau salah. Oke, sekian dulu untuk di video kali ini mengenai subtopik yang pertama. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada yang belum paham, kalian bisa komen atau tanyakan langsung. Jadi kita akan lanjutkan di part kedua untuk topik yang kedua, yaitu mengenai triple Pythagoras. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.